berasal dari berbagai wilayah, tapi kualitas kopi Indonesia yang pantas dibawa ke level yang lebih tinggi. Oh iya, minum kopi Indonesia itu lebih. Oke guys, cintai produk-produk Indonesia. Cam. Nah, ini jadi perkenalan ini. Hari ini aku ada janji sama Ibu Sinta Ekawati, Ibu Konjen kita, Ibu Konjen RI yang ada di Sydney, Australia. Nah, hari ini kita mau pergi ke salah satu kafe milik orang Indonesia, dan kafe ini tempat ngopi-ngopi, tempat kongko-kongko. Katanya enak banget, dan memang sih di sini rekomen banget. Dan banyak orang-orang di Sydney, Australia ini mampir take away kopinya, terus dibawa pergi nongkrong di cafe yang lain. Pokoknya katanya rekomen banget. Jadi gue mau cobain sama Ibu Sinta dan juga sama Jimmy. Tapi Jimmy belum datang. Nah, sekarang aku lagi nunggu Jimmy, dan aku sekarang mau nemuin juga Ibu Sinta. Itu kafenya di belakang, namanya The Q, di daerah Sydney juga, di City, di Harry Street. Jadi penasaran kan gimana kita mau kongko-kongko bersama Ibu Konjen sambil ngopi-ngopi ya? Come on, ikutin saya. Wah, ternyata udah datang duluan Mr. Jamie. Oh, ini dia guys, tempatnya guys. Wah. Halo Ibu, maaf aku telat. Halo Jimmy. Wah, ini dia kopinya nih. Udah cobain. Gimana? Rekomen? Oke. Nah. Nah, ini dia yang punya, namanya Benji. Nah, Benji ini orang Indonesia juga guys. Bali. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya sama Benji. Dan oh ya, ini ya alat untuk ngerosnya ya. Oke. Ternyata ngerosnya di sini juga guys. Wah. Ini kopi-kopinya yang sudah siap. Tuarku, kemudian Solos, ada Java Pinska. Ya. Ibu PR-nya ya Bu ya? Iya, Oke. Ini dia. Good friend sama Benji. Oh, oke. Ini Benjinya lagi sibuk. Dia lagi soalnya ada mau ada. I just need to pack this quickly and then I'll be to get my full attention. Oke. Nah guys, pokoknya kalian kalau ke Sydney, apalagi yang udah ada di Sydney, yang ada di Australia, kalian harus mampir di The Q ini. Tempatnya enak banget dan gampang dicari. Ibu Konjen aja datang. Kamu lagi jadi PR-nya. Sekarang si Benji lagi ini guys, lagi apa sih Bu? Jadi kita tunggu dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke.
Arabica sama yang dia minta Robusta. Pak Tobi, apa kabar? Barusan diomongin. Tanya saja di rumah. Halo Pak. Iya, kan dari Amerika. Agama kan gak makan daging ya. Ada kucian kari. So pertama kita harus timbang 15 gram kopi. Habis itu digiling. Airnya harus berapa digilingin? Tergantung mau rasanya keluarnya gimana Bu. Jadi harus eksperimen juga sih, harus nyoba. Ya, rasanya dia keluar lebih banyak. Tapi it's more about choosing the taste you prefer. Kalau nggak mau apinya terlalu tinggi misalnya kan kayak atau temperatur airnya terlalu tinggi, bisa juga digilingnya lebih tipis. Jadi nanti keluarnya dia lebih intens. But in the end of the day, it's a matter of preference. Yeah. What you want to proceed. Kalau saya sih lebih personally lebih suka showcase kopinya. Lebih nonjolin, harus ada fruitynya, harus ada pahitnya gitu kan. Tapi pahitnya diminimize memang, dikontrol pasti. Iya, jadi orang nggak ngerasa kayak minum kopi tuh kayak nggak ada excitementnya gitu. You want to smell this coffee? Actually this is Torco egg. Cuman agak, ini filter roast. Ini pakai yang mana nih, Ben? Ini Toraja egg. Toraja. Yang buat dia makan sama matcha cheese cake. Bukan You want to smell? Oke. Nice. Kenapa itu? Bukan Torco ya. Ini Torco. Jadi berapa itu ininya? Kalau ini 2, ini 1:15. Tapi saya lebih Espresso ya nih. Silakan aja. Karena satu saja saya. Oke guys, jadi kalau minum kopi di sini itu seperti kita minum wine. Jadi kita minumnya sesedikit ini tadi ya, tadi aku lihat ini, nggak kelihatan ya. Tuh kalau digini aja hilang, sesedikit ini. Jadi kita puter-puter dulu, kita cium dulu aromanya. Amazing. Rasanya ada pahit-pahitnya pasti, terus juga ada asam-asamnya juga. Ini nih nggak seperti kopi dari Indonesia loh guys. Wah. Mantap. Oke. Wahyudin. Enak banget tuh katanya Benji. Enak banget. Mantap. Oke.
Manyus. Manyus. Oh, luar biasa. Oke. Kopi apa itu, Bu? Itu Toarko. Toraja Toarko. Oke. Gold banget deh rasanya. Enak, Bu ya? Mantap ya? Oh. Ben, ini kafenya berdiri sejak kapan? Tahun 2014. 2014. Nah, pertama kali berdirinya di mana? Di sini, Di Harris Street di ini. Harris Street ini, di Ultimo Sydney. Oke. Terus kalau dalam satu hari nih, biasanya yang datang kemari itu bisa sampai berapa orang? Wah, itu variasi ya. Karena tergantung, tapi yang pasti pendatangnya lebih banyak, benar-benar yang penikmat Kopi banget. pecinta kopi. Ya. Latar belakangnya apa nih, Ben? Kenapa sampai mau buka usaha kopi ini? Sebenarnya lebih latar belakang saya ya, kalau study IT sama MBA, tapi memang udah dari kecil grow up-nya hospitality family. Oke. Karena bokap kerja catering. Wah. Tapi kalau buat kopi, I think kopi is more produk yang sangat fascinating karena flavor profile-nya itu kan banyak tuh permutasi rasanya. Ya, ya. Jadi dan Indonesia punya biji kopi. Ya. Jadi saya memang suka kafenya itu buat promosi biji kopi Indonesia yang berkualitas. Terus ada berapa varian? Pokoknya Berapa? at the moment kita kebanyakan dari Kerinci, Solo, Java Pizza, Ya. dari Jawa Barat, Bintang, Toarko Toraja, dan Sulawesi. Tapi sebenarnya kopi Indonesia kan masih banyak, jadi masih banyak yang memang perlu Oke. mau saya. Yang paling favorit itu kopi apa di sini? Kopi semua ya. Semua. Iya. Ya. Karena kopi Indonesia seleranya beda-beda sih, karena memang setiap petani kan punya processing yang beda-beda buatnya juga. Maksudnya yang biasanya itu sering laku dicari sama orang-orang. Beverage yang ada. wise, filter sama flat white itu kali ya. Oh gitu Iya. ya, sering. Tapi dipesan. kalau buat kopi sih tergantung selera. Kalau Tergantung tipe selera. kopinya sendiri. Oke. Nah sekarang kita ini masuk ke persaingan nih, persaingan. Kalau melihat dari persaingan kan ada merek-merek ya, aku nggak sebut nama nih. Merek-merek dari. Sambil bikin kopi. Oke, sambil bikin kopi. Nggak apa-apa guys, jadi kita itu melihat senatural mungkin Benji, kita ajak ngobrol dan dia sambil melakukan aktivitasnya. Nah, kembali ke masalah ini, Benji, masalah persaingan. Terasa nggak nih persaingannya dengan salah satu merek ternama itu, kafenya? Kalau saingan kita juga sebenarnya nggak terlalu merasa tersaingi atau gimana ya, karena di Australia yang kerjain promosi kopi Indonesia paling gencar kan kita. Oke. Iya, di satu negara. Wow. Yeah, so orang juga udah buat orang-orang lokal Australians udah tahu juga kita kalau misalnya mau kopi Indonesia, this is one of the best place to go, or if not the selera. Tapi bener sih, gue rekomenin banget. Ya, jadi kalau soal persaingan karena kopi kita beda sendiri ya, oke lah kita untung. Oke. Jadi Jadi di Australia actually jarang yang pakai kopi Indonesia. Hampir nggak eksis. Makanya toko ini juga kebentuk gara-gara ada opportunity untuk menceritakan lebih tentang kopi Indonesia. Akhirnya jadi cerita tentang culture Indonesia juga sih, karena setiap kali kalau beli kan kita pasti ke petani, kan ke source-nya. Setiap kali kita pergi ke misalnya ke Padang, ya kan, atau ke Sumatera Barat gitu, ke Solo kan pasti ceritanya ketemu orangnya berbeda-beda, makannya berbeda-beda, terroirnya berbeda-beda. Jadi balik sini kita cerita juga ke customer-customernya, ceritanya seru gitu berbeda-beda. Nah terus nih, kok Benji bisa nih ngeracik kopi seenak itu? Itu belajar atau belajarnya autodidak atau memang sekolah? Kayaknya kalau kopi kebanyakan autodidak. Autodidak. Ya cuman memang saya pilih mentor-mentornya aja yang agak spesifik dari awal.
Sebenarnya passionnya kan lebih ke produk. Jadi kalau passion produk itu lebih ke cita rasa. Jadi untuk ngerti dulu karena kopi Indonesia nggak populer di dunia gara-gara permasalahan kayak konsistensi. Jadinya buat ekspor ya. Jadinya saya harus belajarnya lebih banyak gitu loh. Jadi harus lihat tahu, oh kalau contoh yang bagus tuh kayak gimana, apa sih titik-titik di mana di Indonesia yang kita bisa asah yang bisa jadi produknya tuh bisa orang lebih mau untuk promote. Oke. Apart from my shop, can be your shop, can Yes, be yes. anyone's shop, can be Australians. Oke, ini ada pesan nggak untuk orang-orang Indonesia yang suka kayak kalau nggak minum kopi di tempat ataupun di kafe-kafe asing yang ada di Indonesia nih khususnya, ya ada pesan nggak bahwa kopi Indonesia tuh enak loh dan kenapa nggak harus lebih dilestarikan gitu? Ada pesannya nggak? Kalau buat kopi Indonesia di Indonesia kayaknya banyak lah yang banyak penggemarnya. Tapi kalau secara pesan sih yang penting pakai hati lah. Pakai hati ya. Jadi aku mau bikin satu moto begini, Jim. Boleh ya kalau kita motonya nggak keren kalau belum dan tidak mencintai kopi Indonesia. Buktinya Benji di sini dari tahun 2000 berapa tadi? Dari 2014 sampai sekarang eksis banget dan ramai banget dikunjungin oleh orang-orang asing malah bule-bule di sini untuk minum kopi di kafenya. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak, Jim? Oke. Oke guys, jadi kita harus tutup dulu vlog kita pada hari ini. Dan Ibu Konjen mau pesan apa? Mau kasih pesan-pesan apa penonton kita hari ini? Oh iya, minum kopi Indonesia itu lebih top. Lebih top. Oke, nggak keren kalau tidak mencintai dan tidak mau minum kopi Indonesia. Oke guys, cintai produk-produk Indonesia. Cam. Bu, Bapak lama banget. Pak Heru, ya gimana apa kabar Pak? Iya, Apa kabar Pak? Iya. Kita sama Ibu nih Pak dari tadi di sini. Hei, Bu. Wah, ini dia. Dan Jimmy juga tentunya. Jadi guys, itu Pak Heru, Pak Konjen aja itu sering minum di sini. Jadi memang tempatnya enak dan rekomen banget rasanya guys. Iya, tadi ada beberapa terus tadinya kan ada Jangan dihabisin. dihabisin ya. Jadi kita mau bikin program guys. Doakan program kita jadi. Iya. Bu Sari udah cerita kan tentang kopi. Oke guys, aku mau nanya sama Pak Heru. Kenapa Pak Heru tuh kok suka datang ke The Q ini? Ini merupakan salah satu kafe yang saya kenal pemiliknya kebetulan dan juga profesionalitas dalam memilih biji kopi Indonesia yang terbaik. Oh, karena ada muatan Indonesianya itu. Ada muatan Indonesia dan tidak hanya kopi yang terdiri dari berbagai wilayah ya, yang berasal dari berbagai wilayah, tapi kualitas kopi Indonesia yang pantas dibawa ke level yang lebih tinggi. Oke. Ya. Kalau gitu hidup kopi Indonesia Hidup harus kopi berjaya Indonesia. di internasional bersama Pak Heru dan Ibu Sinta dan Mami pemilik dari The Q Cafe. Ya. Kalau ke Sydney dan jangan lupa mampir ke The Q The Q Cafe. Cafe bersama kita nanti ketemu. Alamatnya di mana Jim? Alamat jangan tanya. Di Hari Street. Di Hari Street, nomor berapa? Nomor berapa? Oh, oke. Alamatnya. 597 ini Fa- ya 597. 597 guys. Jadi pokoknya kalau kemari kalian harus, kalau kalian ke Australia khususnya ke Sydney datang ya ke The Q Cafe. Nggak jauh dari Powerhouse. Oke.
Sip Jim? Sip.